Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Ngopi, ngobrol video bareng The Pengusaha. Beberapa pekan lalu Indonesia dikejutkan dengan campaign Burger King yang belanja meminta konsumennya untuk belanja di McDonald. Dan sebelumnya sebenarnya Burger King sudah sering melakukan ini. Campaign yang bawa nama McD dia biasanya sudah sering melakukan sebelumnya. Nah, hal ini ternyata menginspirasi para pengusaha di Indonesia untuk melakukan campaign sejenis. Nah, Saladnyo, ya ini tamu kita hari ini gitu ya, memang tidak melakukan itu, tapi kompetitor mereka melakukan itu. Salad yang lain melakukannya ya. Nah, menariknya adalah ketika salad yang lain melakukan campaign tersebut, owner Saladnyo mencurahkan isi hatinya melalui story Instagram pribadinya. Di The Ngopi kali ini saya sudah bersama Mbak Yolanda Agatha, owner Saladnyo yang sudah punya 18 cabang di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong. Yeay. Ya, Mbak Yola, selamat datang. Iya, halo, selamat datang juga Mas Aul. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya Mbak Yola ya. Nah, ini to the point nih Mbak, to the point gitu ya. Kan kemarin kayaknya habis menyepi di Bali ya Mbak. Jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan sebentar ya. Itu karena ada kaitannya dengan story yang sempat Mbak Yola bikin tuh. Ceritain dikit dong tentang story yang campaign salad itu. Ini menarik kan karena ini lagi hot gitu di Jogja lagi hot. Enggak sih kalau misalnya berhubungan mah enggak. Oh, enggak ya? Iya, emang pengen jalan-jalan sebentar aja. Okay. Kalau misalkan yang berhubungan sama kemarin sih sebenarnya nggak pengen nge-up ke story. Cuman kayak waktu itu kan ada postingan karena langsung kasih brand nama Saladnyo kayak gitu kan, belilah di Saladnyo. Habis itu akhirnya pengen ngucapin terima kasih, sebenarnya jujur tulus banget pengen ngucapin terima kasih karena menurut aku oh iya terima kasih sudah bawa nama Saladnyo. Akhirnya aku komen lah pakai nama pribadi, pakai akun pribadi. Setelah dikomen di postingan salad itu ya? Iya, di postingan. Habis itu ya udah aku cuman tulis apa ya waktu itu, mungkin nanti di nanti kita udah screenshot, tenang, kita ada screenshot, kita munculkan nanti. Cuma bilang terima kasih, semoga apa ya, pokoknya itulah intinya. Semoga nanti kita bisa bersaing dengan sehat. Dan aku nggak tahu kenapa akun pertamaku itu diblokir. Akun pertama, pribadi. Akun pribadi. Oke, diblokir sama akun salad itu. Oke. Gitu. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku bahkan komen aja nggak pernah, like posting apapun tuh nggak pernah melakukan apa-apa kayak gitu. Terus tiba-tiba diblokir. Setelah komen itu diblokir. Yang pertama itu diblokir sebelum nggak ngapa-ngapain. Oke, nggak ngapa-ngapain diblokir. Terus akhirnya kan dapat postingan itu, postingan juga kan tahu dari netizen, terus nge-tagin Kak ini di-mention. Oh ya udah aku komen aja pakai akun kedua gitu. Oh, akun kedua. Oke, diblokir juga? Diblokir. Dihapus? Dihapus, diblokir karena waktu itu pas aku komen like-nya tuh tiba-tiba banyak banget. Oke. Gitu. Like untuk postingan itu atau untuk komennya? Untuk komen aku sendiri. Untuk komennya ya. Oh, menarik. Seru nih ya. Banyak gitu. Ya, kalau seorang Yolanda Agatha sendiri tuh memandang kompetitor tuh kayak gimana sih, Mbak? Sebenarnya awal-awalnya kalau misalkan saladnya kan pertama ya, setahu saya ya untuk salad di Jogja, saya nggak tahu Indonesia ya, tapi kayaknya itu pertama ya. Kalau pertama banget enggak, sebenarnya hashtag one itu nomor 1, bukan pertama. Mungkin banyak yang salah paham ya, hashtag one itu menurut aku tuh nomor 1. Jadi kalau pertama enggak, karena sebelum itu salad pasti udah banyak yang jual. Cuman kenapa kita bikin nomor 1? Karena waktu itu di tahun 2018 Saladnyo di Google sama di pokoknya kalau kita search di Google dan website itu pasti trending nomor 1. Lalu kita juga dapat beberapa penghargaan dari GoFood sama GrabFood yang nomor 1. Jadi kayak menurut aku kita boleh ngambil tagline itu untuk taruh jadi tagline Saladnyo kayak gitu. Kalau yang pertama aku nggak pernah ngomong kalau kita yang pertama. Bukan yang pertama tapi nomor 1 ya. Iya. Oke. Kompetitor gimana sih menurut Mbak? Kalau kompetitor dulu pas masih belum dewasa, belum dewasa berbisnis gitu ya, maksudnya kan. Sekarang udah ya? Amin, lagi belajar. Kalau misalkan, kalau boleh cerita kan Saladnyo itu kayak bisnis pertama aku yang beneran jadi gitu, yang kayak Tuhan kasih rezeki ke aku. Oh ini kamu, aku kasih kepercayaan buat megang satu hal yang menurut aku besar di hidup aku gitu kan. Jadi aku masih banyak belajar banget. Awal-awal tuh kayak kok sebel ya, maksudnya ada yang ikutin tuh pasti biasa manusiawi kan. Terus dari kayak gitu akhirnya aku mungkin banyak sharing sama teman-teman yang udah lebih hebat, udah lebih duluan gitu. Akhirnya sambil belajar terus buat
ngelihat apa sih positifnya, sampai akhirnya aku mikir kompetitor itu bukan musuh sih, bukan musuh yang harus dijatuhin, bukan musuh yang harus dihancurin gitu kalau menurut aku. Karena pertama kalau nggak ada kompetitor mungkin kayak kita mau ngenalin salad buah itu nggak gampang. Terus dari situ juga kalau nggak ada kompetitor, ibarat kalau misalnya kita lagi lomba lari, ada teman sparring. Jadi bukan buat jatuh-jatuhin gitu, tapi buat kayak saling ngejar mana yang paling di depan aja. Jadi kalau misalkan kompetitor ngelakuin hal yang bagus, aku jadi ketampar punya aku udah bagus belum. Kalau belum bagus ya aku harus benerin, bukan ngecara dengan pengen bunuh si kompetitor biar dia hilang kayak gitu. Enggak, justru dengan adanya teman sparring kayak gitu, dari yang mungkin ngerasa udah cukup sampai ngerasa oh iya ini bisa lebih baik lagi, ini bisa A, bisa B, bisa C kayak gitu. Ya. Ada pesan-pesan nggak untuk kompetitornya nih? Pesan-pesan? Iya, pesan-pesan apa gitu, ayo kompetitor. Nggak apa-apa, kan kompetitor kan banyak yang jual salad buah kan ya, ya kompetitor lah. Se-Indonesia kan? Jadi kayak kalau dari aku sih terima kasih teman-teman buat kita sesama penjual salad udah saling menginspirasi, terus udah saling membantu edukasi market kalau salad buah itu enak dimakan, dan kayak ternyata tuh salad buah itu cocok buat di lidah Indonesia. Mungkin biasanya orang-orang selalu nganggep apa sih salad buah kayak gitu. Terus semoga salad buah ini ataupun produk nanti yang akan kita ciptain bisa jadi ladang rezeki buat kita semua, buat perusahaan, buat karyawan, buat tim, buat keluarga. Amin. Iya, itu ya kompetitor ya. Oke, seru. Jadi kan setahu saya memang kalau yang brand yang dia unik itu yang nggak ada kompetitor di Indonesia dan bertahan itu ya cuma Yakult. Yakult itu kan dia ini ya. Iya, tapi kayaknya udah ada deh, udah mau masuk. Udah ada ya. Nah, kalau Mbak Yula sendiri nih melihat Salad Nyung itu 2045 kita ngomong. 2045 itu 1 abad Indonesia. Nah, kira-kira Salad Nyung itu akan seperti apa sih 2045? 2045 udah jadi market leader, amin. Sekarang belum? Market leader yang benar-benar dari hulu ke hilir sih. Masih jualan salad atau skincare atau? Ya mungkin udah jadi perusahaan gede banget. Kalau mimpi kan boleh Iya. Ya dari petaninya sampai ke saladnya, sampai ke sampah-sampahnya kita udah bisa olah ya, udah mikir sampai gitu sih kayak. Udah banyak lini, nggak cuma salad buah, mungkin salad yang lain, salad sayur kayak atau healthy food yang bener-bener raw food atau yang kayak healthy food yang memang masih bisa dikonsumsi sama anak-anak muda gitu. Oke. Dulu awalnya gimana sih Mbak? Kan dulu gede dari ojol ya. Dari ojol. Nah, terus momen apa nih yang kayak ada lompatan gitu, yang tiba-tiba kalau saya baca ceritanya kan di kos-kosan gitu. Terus tiba-tiba jadi banyak nih, jadi miliarder gitu kan sekarang. Aduh, amin. Apa sih lompatannya, apa sih dulu yang bikin kayak titik di mana ini kejadian ini tuh bikin aku jadi tiba-tiba boom gitu. Apa tuh? Dari pribadinya atau dari teknisnya? Apapun, dari teknisnya atau dari pribadi apapun. Kalau dari aku sendiri itu momen waktu aku nggak bisa lulus sih di tahun ke-5 pas kuliah. Jurusan apa sih? Manajemen doang, Mas. Oke. Yang penting kuliah dulu kan. Ya intinya waktu itu kan orang tua udah desek kalau misalkan kapan Yolan lulus, kok nggak lulus, anak mama lulus, anak tetangga mama lulus, saudara lulus gitu kan nggak bisa. Akhirnya udah berusaha banget, bahkan tuh sempet ninggalin saladnya kayak berapa bulan bener-bener fokus kuliah doang, pengen cepet lulus doang. Cuman ada momennya memang dosen aku juga udah bilang nggak bisa ya, nangis di ruang dosen gitu sampai akhirnya aku ngambil keputusan buat ya udah aku harus move on, udah nggak bisa, mau gimana, mau maksa gimana lagi. Tapi dalam hati kayak mikir aku nggak apa-apa deh nggak lulus di tahun ini, tapi kalau misalkan aku lulus minimal mama papaku adikku semua datang, itu aku bisa biayain, karena aku 5 tahun di Jogja orang tua nggak pernah datang karena biaya gitu. Mulai dari situ dari 2013 ya. Berarti 2018 ya itu kejadian itu. Ya benar, 2018. Jadi dari situ momen pengen orang tua datang gitu ya. Pengen kayak ngasih bukti kalau nggak semua orang yang lulusnya terlambat itu tuh gagal gitu loh. Minimal aku berhasil di satu hal yang lain. Akhirnya lulus tahun 2019. Nah, 2018 ke 2019 ada lompatan apa tuh? Saladnya sih. Gimana tuh lompatannya? Lompatannya jadi pertama sih
karena udah punya niatnya tekadnya udah gede gitu ya. Terus sebelumnya sudah ada saladnya kan? Udah ada. Udah, tapi masih kos? Masih di kos-kosan dan kayak cuman pre-order, terus pasang di GrabFood juga apa ya, yang pokoknya masih belum seserius itulah, karena kan fokus kan terbagi banget gitu. Itu tahun 2018? Bulan Maret itu mulainya. Jadi aku nggak bisa lulus Agustus, jadi sebenarnya bener-bener start dari saladnya yang serius itu Agustus. Nah dari situ aku ada di momen yang bagus banget sih menurut aku. Pertama pas GrabFood itu lagi ngocorin voucher di mana-mana, kode promo free tanpa pemungutan biaya atau apa-apa. Terus kedua, algoritma Instagram lagi bagus-bagusnya banget. Terus mungkin yang selanjutnya itu karena salad buah belum dikenal. Salad buah. Dulu tuh sebenarnya aku mau bikin salad buah karena aku pengen cari salad buah, cuman waktu itu harganya mahal menurut aku, kan dulu anak kos gitu kan. Terus udah gitu harus pre-order, H+1, H+2, ada jadwalnya mereka pre-order, sedangkan aku pengennya makan hari itu. Makanya mulai dari situ aku bikin salad buah yang ready stock. Dulu terinspirasi dari mana? Awal lihat ini salad buah nih? Itu mulai dari SMA. Jadi SMA itu dulu ceritanya di gereja kita lagi mau cari dana untuk ke gereja, maksudnya untuk disumbangkan ke gereja gitu loh, anak-anak muda bikin produk terus jualin, terus dananya untuk gereja, untuk Natal, untuk Paskah kayak gitu. Mulai dari situ sih, makanya di Kalimantan pernah makan, cari di Jogja nggak ada. Itu bareng-bareng bikin sama kakakku dulu pas di gereja. Sebelumnya di Kalimantan ya, inspirasinya ya. Oke. Terus lompatannya itu tadi ya, momen dari Grab-nya lagi ngucurin dana, terus Instagram-nya lagi bagus gitu ya. Algoritmanya bagus banget. Emang sekarang Grab nggak ngucurin dana? Ngucurin dana sih, cuman kan sekarang sistemnya udah berbeda, kita pasti ada membiayai kode promo. Kalau dulu kan benar-benar free gitu kan. Dulu free, sekarang nggak free, harus bayar gitu ya? Patungan jadinya. Patungan, oke. Nah, itu kan ada lompatannya, ada di Grab sama GoFood ya. Nah, ada masukan nggak? Maksudnya supaya nanti ini kan pasti ditonton dari GoFood sama GrabFood juga ya. Ya? Nah, maksudnya masukan buat mereka, suara hati gitu ya. Supaya nanti teman-teman yang lagi merintis juga itu juga bisa merasakan lompatan yang sama kayak Mbak Yola. Kasih masukan dong. Masukan ya, sebenarnya sih menurut aku juga udah terima kasih banget sih sama GoFood sama GrabFood. Aku juga nggak ngelunjak-ngelunjak banget gitu karena sebenarnya kita tuh bener-bener di zaman yang keren banget sih menurut aku. Coba kalau zaman dulu dengan kondisi aku kayak gitu kan, kalau mau usaha harus punya ruko, harus punya sewa tempat yang bagus, baru orang datang. Sedangkan zaman sekarang yang kamar kos dikasih titik GrabFood atau GoFood aja udah bisa. Paling mungkin untuk teman-teman yang baru mulai, paling edukasi untuk teknis sih menurut aku ya, edukasi tentang kode promo, harga, pembagian, mungkin itu bisa didiskusiin lagi kalau misalkan mau ambil keputusan. Tapi aku nggak berharap ini akan disetujui gitu ya. Terus karena aku ngeliat sih banyak banget teman-teman yang pakai kode promo, resto-resto baru, mereka bahkan nggak ngerti hitungnya gimana. Jadi misalkan harusnya harganya 10 gitu. Terus kan setelah dipotong kode promo, komisi dan lain-lain, harusnya mereka cuma dapat 4, sedangkan modal mereka mungkin 5. Nah, malah buntung gitu loh. Banyak yang nggak paham yang kayak gitu sih paling. Paling kayak gitu aja. Itu ya bapak-bapak di Grab, bapak di GoFood ya. Ya tapi selebihnya udah terima kasih banyak karena udah banyak ngedukung UMKM sampai di sini gitu. Itu tadi kan 2019 mulai banyak cabang atau gimana? 2018 tuh kayak 3 sampai 4 cabang. 2019 sih ya baru banyak. Investor atau sendiri? Kalau 2019 masih sendiri semua. Sendiri semua? Berapa cabang? Sebenarnya 2019 kita pernah sampai ke 22 cabang sih. 22 cabang? Jogja aja atau? Enggak, semua kota. Semua kota? Mana aja? Jakarta, Solo, Semarang, Jogja, Pontianak. Oke. Terus jadi 18? Ya. Kenapa jadi 18? Karena, nah itulah, sebenarnya mungkin banyak orang yang mau tahu ceritanya suksesnya doang gitu ya. Kayak di dalam situ ternyata nggak semudah itu. Maksudnya aku punya momen yang kayak kaget banget, ternyata nggak segampang itu kalau kita mau ngambil keputusan untuk ekspansi, untuk bikin cabang lagi. Karena
manajemen harus kuat, pondasi harus kuat. Apalagi kita punya punya banyak peraturan di negara ini, harus A, harus B, harus C. Nah, aku kenapa ambil keputusan dari 22 mungkin langsung turun, banyak banget kok yang aku tutup kemarin, karena aku lebih milih buat perbaikin manajemen dulu. Nggak seambisius dulu untuk kayak mau pengen banyak cabang gitu. Tapi percuma kalau punya banyak cabang kalau di dalamnya nggak adil sih menurut aku. Maksudnya di dalamnya belum benar, belum dibenahin kayak gitu. Oke. Dan dari 18 ini investasi bentuknya gimana? Investor, franchise atau gimana? Sebenarnya semuanya masih punya kita sih, cuman ada beberapa store yang memang udah punya dibagi dengan investor kayak gitu. Oke, yang crowdfunding. Oke, berapa outlet yang? 8. Oke, berarti 10 sendiri, 8 crowdfunding gitu ya. Oke. Nah, ada bedanya nggak, Mbak? Ini kan saladnya kan bisa dapat crowdfunding gitu ya. Nah, before crowdfunding sama after crowdfunding ada bedanya nggak? Ini buat teman-teman kan juga mungkin kan pengen aku pengen ikut crowdfunding karena orang mikirnya kan pasti masalah modal kan gitu. Nah, ini ada bedanya nggak? Karena ini kan uang orang banyak gitu ya. Itu ada bedanya nggak? Before dan after? Pasti ada bedanya. Ada plus minus juga sih menurut aku. Mungkin orang lihat kan nih dapat duit banyak gitu ya, enak gitu. Berapa satu sisi Oke, sekian gitu. Sekian ya. Kalau misalkan bedanya menurut aku kita lebih jauh punya beban sih. Beda kalau punya sendiri ya, mau itu tutup juga bodo amat gitu. Kalau sekarang kan oh iya nih, ini udah sebagian dari tanggung jawab. Jadi ketika aku kemarin milih untuk boleh deh beberapa store aku, kan 4 store itu yang udah ada dibangun untuk 4 store lagi. Jadi ada beberapa puluh % di dalam dividen itu untuk investor gitu. Aku pas ketika ngambil aku bukan cuman mikir aku akan dapat duit sih, tapi aku mikir aku punya beban tanggung jawab yang akan lebih besar. Jadi nggak cuman enaknya doang ya aku pikir ya setelah dijalanin ya bener-bener plus minus juga. Nggak semuanya enak, tapi nggak semuanya nggak enak juga. Ada sisi poin plusnya sama minusnya gitu. Ya. Itu kapan sih Mbak dapat crowdfunding itu? Itu tahun ini kok. Tahun ini ya? Pas lagi corona. Pas corona ya? Iya. Pas corona malah buka cabang. Buka cabang ya? Ini keren loh ya. Aduh, amin. Berarti berapa bulan? Berapa ya Mas? Sekitar 3 bulan deh. 3 bulan ya? Iya. Itu ada ini nggak, dengan investor ketemuan kah? Atau ada forum tertentu? Ada, kalau misalkan sampai ketemuan enggak ya kan banyak banget. Terus paling diwakilin sama satu apa ya namanya? Satu apa? Instansi. Instansi. Iya, satu instansi itu sih. Karena memang kemarin tuh sebenarnya pengennya sih jual franchise, cuma setelah dipikir-pikir kayak takut belum siap sih, pengennya punya kita sendiri dulu gitu. Oke. Jual franchise. Kenapa belum siap? Pengennya kita yang handle dulu semuanya sih. Jadi sampai kita yakin benar, karena ya balik lagi ketika ngambil keputusan tuh aku nggak selalu mempertimbangkan apa yang enak buat aku. Mungkin kalau orang mau cari cuan doang tinggal jual aja, udah urusan dia laku nggak laku, balik modal udah bodo amat. Kalau aku sendiri sih mikir nanti tunggu aku benar-benar udah mantep, yakin, siap baru yuk gitu. Oke. Kalau sekarang ini kan setelah dapat crowdfunding tadi kan tanggung jawabnya makin besar nih. Apa sih yang sedang diperbaiki di Salad News sekarang nih? Banyak banget. Kayak apa tuh? Dari dalamnya banyak kan sih dari manajemen sih. Manajemen, karena kita pengen jadi jadi perusahaan yang memang taat semuanya. Aku pengen punya tiga pilar, misalnya taat sama Tuhan, taat sama negara, sama taat sama manusia gitu, biar semuanya adil. Nah itu cara wujudinnya banyak ya, terutama di manajemen. Ganti orang, nambah orang atau gimana? Ganti orang, nambah orang, diudak-udak pokoknya di dalam. Oke. Gitu. Legalitas juga ya? Ya legalitas juga, terutama legalitas juga sih yang kita lagi perbaikin. Tapi pajak kan sudah aman ya? Udah bayar ini. Harus. Iya. Nah, ini menarik nih, kemarin kita baca nih di akun yang tadi bikin campaign tadi ya, itu kan dia bilang gitu, saladnya itu banyak jelinya, buahnya dikit. Gimana sih tanggapannya? Karena saya nggak ngerti soal salad ya. Iya. Gini, jadi ceritanya aku juga nggak menyangkal sih Mas sebenarnya, karena itu memang terjadi dulu. Banyak banget trial error, terus nggak bisa jaga kualitas. Aku ngakuin, aku bahkan nggak pernah bilang produkku 100% sempurna, 100% healthy food, yang kayak healthy food mah udah nggak usah pakai keju aja. Keju aja udah nggak healthy banget kali ya. Nggak berani ngomong sampai
healthy banget gitu, enggak. Kalau itu sih jadi gini ceritanya, 2018 ke 2019 tiba-tiba orderan dari yang cuma nerima 10 bisa sampai nerima ribuan. Dengan kalau aku selalu nyalainnya diri aku sendiri sih, dengan kapasitas aku yang menurut aku kaget, terus nggak tahu harus ngapain. Jadi boleh dicek sih, misalnya di mana-mana aku nggak pernah yang kayak defend apa sih ngomong kayak gitu nggak sama sekali, karena memang itu juga sebenarnya kejadian di waktu lagi heboh banget dulu. Dari orderannya mungkin awalnya cuma berapa, tiba-tiba dapat demand yang banyak banget, terus nggak mampu untuk menjaga kualitas, dan itu aku akuin. Aku pernah minta maaf juga untuk kayak bener-bener di akun Saladnyo atau apa, aku selalu sharing kayak apa yang aku laluin gitu, kesalahan apa yang emang aku lakuin juga gitu. Tapi dengan adanya kayak gitu, kita juga jadi selalu perbaikin. Oh iya, ternyata ada feedback kayak gini. Oke. Tapi memang kan salad itu lebih ke, biasanya kan dia disebut salad karena dressingnya kan, bukan dressing. Kalau cuma buah aja kan itu lotis kali. Iya. Gitu ya. Ya, jadi kayak di dunia ini juga belum ada yang ngasih tahu standarnya salad tuh harus buah, harus jelly, harus apa. Belum ada standar yang kayak menurut aku harus ini harus A, ini harus B. Misalkan kalau apa ya, kalau ayam goreng harus ayam kayak gitu. Ya. Seru. Apa sih Mbak visinya Saladnyo ke depan nih? Visinya sih menjadi berkat bagi banyak orang, terus bisa menjadi apa ya, menjadi wadah untuk orang yang mau makan buah-buahan atau makan salad ya, pokoknya pengen apa ya, nguasain sektor dari hulu ke hilir di buah. Oke. Di buah dan yang lainnya kan. Oke. Yang lainnya. Nah, ini kan sempat muncul di story-nya Mbak Yola juga nih. Nah, ada bisnis selain Saladnyo kan. Ya, itu ada apa sih? Emas ya kan, emas gitu. Terus terakhir ini kan jadi bos gitu. Gimana tuh jadi bos? Ceritain dong. Kayaknya belum ada ini ya. Jadi bos, jadi gini, kalau jadi bos sendiri itu kita itu bukan jual sih, kita sebenarnya jasa buat maklon. Jadi kayak jasa private label. Jadi misalnya kita ada beberapa produk, tapi baru mulai dari F&B. Misal kayak ada produk cheese tea, boba, kopi, ataupun kayak chicken Taiwan boss yang kayak gitu-gitu. Nah, untuk teman-teman yang biasanya mau bikin usaha, apalagi baru pertama kali kan pasti bakal kerepotan sama R&D, bikin logo, kiat-kiatnya misalkan masuk ke GoFood, GrabFood, promo itu seperti apa. Nah, itu kita jadiin masalah. Itu masalah yang kita cariin solusinya. Jadi cuman bilang ke jadi bos, ini aku kan punya produk. Jadi kita nggak, kalau jadi bos itu bukan artinya mereka punya produk apa terus kita yang aturin, nggak bisa. Jadi kita sementara baru punya 4 produk itu. Kalau ada teman-teman yang pengen bikin 4 produk itu apa aja? Satu cheese tea, boba, kopi, sama chicken Taiwan. Oke. Ada 4 itu ya? Ya, ada 4 itu. Misalnya ada teman-teman, aku mau bikin produk boba deh gitu kan, teman-teman tahu franchise boba itu udah up 100 juta berapa kayak gitu, dan mahal banget. Kalau misalkan jadi bos itu tuh start dari 30 juta. 30 juta ya. Ini kita lagi promo. Linknya di bawah ya. Promo 30 juta. Teman-teman udah siap jualan pakai brandnya sendiri. Jadi bikin logo sendiri. Terus kita kasihin kayak apa sih standarnya, kalau misalkan kalian bahkan bisa jual franchise kalian ke orang-orang atas nama brand kalian sendiri. Jadi misalkan kalau kalian cuma bisa beli franchise satu atas nama punya orang, udah mentok di situ kan harus jualan brandnya orang doang gitu. Tapi kalau kalian bikin brand sendiri terus kalian jualan franchise, kalian bebas mau jualan franchise ke siapa aja. Berarti intinya sudah nggak usah mikir operasional gitu, produk gitu ya? Ya pokoknya udah jadi. 30 juta dapat apa aja? 30 juta udah dapat booth, dapat resep, dapat bentuknya booth itu ya? Iya. Terus dapat sosial media activation-nya, terus dapat pokoknya semua siap jualan deh, sekali itu siap jualan. Berarti tinggal teman-teman yang duitnya nganggur gitu. Iya, yang duitnya nganggur, terus pengen belajar, mungkin ada yang pengen punya brand sendiri, terus mau jualan franchise sendiri. Bisa lihat jadi bos itu ya. Terus bahan baku semuanya dari kita, terus by the way minuman atau makanannya kita udah R&D profesional. Jadi
kita bukan menciptakan tren baru, tapi kita ngikutin tren yang ada sih. Jadi udah terbukti ini. Yang marketnya sudah proven ya. Misalkan si boba gitu, kan ada boba yang enak dan terkenal gitu. Rasanya bisa dikatain hampir 100% sama. Berarti nanti sama dong dengan yang lain? Ya justru itu, karena itu sama dan udah terbukti di pasaran laku, kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Atau mau dikasih kelebihan yang lain ya, misalkan teman-teman mau jual ke teman-teman yang lain dengan franchise kalian, rasanya udah fix gitu loh. Karena menurut aku orang udah nggak mau ribet untuk memperkenalkan produk yang baru sih kalau mereka mau pakai jasa ini. Berarti nggak bisa bikin, aku pengen ini dong boba rasa sambal gitu, bisa. Sementara belum bisa sih. Siapa tahu. Cabai hijau bisa. Siapa tahu ya. Oke. Itu sendiri Nggak, itu sama Anthony. Iya, Anthony Sudarsono. Oke, belum pernah kita undang ini. Iya, itu bos besar itu bos nanti. Bos besar ya. Oke. Nah, Mbak Yola ini kan influencer juga kan, sebelum salatnya kan influencer dulu kan? Iya kan, banyak dulu followernya, banyak dulu kan? Enggak juga sih Mas. Nah, tapi kan di endorse juga kan? Ya dulu ya di endorse. Nah, enak jadi influencer atau bisnis? Plus minus sih. Kayak kalau ditanya enak, dua-duanya ada enaknya, ada enggaknya. Bahkan nggak jadi apa-apa juga ada enaknya kan Mas. Lebih seneng mana sekarang? Sekarang kalau sekarang sih, kalau dilihat dari hidupku lebih berguna nggak ya sekarang, lebih enak sekarang. Oke. Lebih berasa berguna aja sih. Kalau dulu mungkin seneng nggak punya beban, tapi tapi ya cuman untuk diri sendiri. Kalau sekarang mungkin berat nggak semudah yang dulu gitu, tapi lebih ngerasa bisa berguna aja deh gitu. Oke. Nah, balik kampung halaman, stay di Jogja atau pindah ke Jakarta? Stay di Jogja. Kenapa? Nggak mau balik kampung halaman? Kampung halaman. Aku juga bingung kampung halamanku di mana. Kalimantan tadi kan? Kalimantan. Gini, jadi ceritanya kan aku sebenarnya dari Jakarta, Mas. Terus habis itu kelas 3 SMP pindah ke Sampit. Karena mama papaku bangkrut di Jakarta. Ini pindah rame-rame ke Sampit. Di Sampit 1 tahun mama papaku bangkrut lagi. Jadi mama papaku bangkrut, mereka harus ke Pontianak. Nah, akhirnya aku sampai lulus itu di Sampit. Tapi nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Habis itu kalau ngomong kampung halaman, kalau orang tanya aku dari mana, aku ngomong dari Pontianak. Soalnya mama papaku di Pontianak. Padahal nggak pernah tinggal di Pontianak. Oke. Jadi bingung juga kampung halaman di mana. Kenapa stay di Jogja? Udah beli rumah soalnya. Belum. Doain ya Mas. Apartemen ya. Aduh, amin. Kenapa di Jogja? Lebih nyaman sih. Kayak nggak tahu ya, untuk sekarang sih mikirnya masih pengen di Jogja aja sih. Lebih udah nyaman di sini. Oke. Enggak Jakarta? Enggak. Oke. Tapi tim ada di Jakarta? Ada tim manajemen ada di Jakarta. Sekarang di mana? Manajemen pusat di Jogja semua. Di Jogja semua ya. Tapi di setiap kota ada manajemen juga. Oke. Nice. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, ini mungkin pesan-pesan untuk teman-teman. Umurnya berapa sih Mbak Yola sekarang? 25 ya, 25. Nah, ini untuk pesan untuk teman-teman yang sedang mulai bisnis mungkin ya gitu. Gimana nih, apa pesan-pesannya Mbak Yola untuk mereka, teman-teman milenial lah, jangan yang kolonial kayak saya lah. Kasih pesan ke yang 20-an gitu ya. Silakan Mbak, apa Mbak? Kan Mas Auf 29,5. Oh iya, masih masuk ya? Iya, kalau buat teman-teman sendiri, mungkin kalau ketika teman-teman mau usaha, jangan pernah banding-bandingin sama orang yang udah kelihatannya punya A, B, C, karena yang harusnya dibandingin itu bukan hasil yang udah didapat, tapi kayak perjuangannya tuh apa. Karena aku ngeliat makin kesini makin sering orang tuh cuma mau tahu cerita waktu sukses gitu. Mereka tuh nggak mau tahu cerita waktu berjuangnya. Mereka cuma tahu, oh iya ini gampang, itu gampang. Terus kalau misalkan gagal ya harus coba terus, karena kalau dari pribadi aku sendiri, aku nyampe sini juga bener-bener nggak gampang banget. Dan kalau di waktu aku kemarin gagal sebelum salatnya terus aku berhenti, nggak mungkin aku dapat hadiah sampai di sini. Jadi kalau gagal coba terus, karena akan lebih gagal kalau kalian berhenti gitu. Lebih gagal kalau kalian berhenti. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya The Pengusaha. Ciao. Bye bye.